Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah beruntung orang yang bertakwa. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayani beliau 10 tahun. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu dari kebaikan. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, begitulah gambaran sesama muslim, begitulah gambaran sesama mukmin, ingin kebaikan kepada saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di akhir surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan di antara mereka kecintaan, saling mencintai satu dengan yang lain. Bagaimana tidak, Nabi SAW telah memberikan permisalan tentang mukmin dengan mukmin yang lain. Kata Nabi SAW, "Masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadihi bis-sahari wal humma." Kata Nabi SAW, permisalan mukmin itu dalam hal kecintaannya, dalam hal kasih sayangnya, dan dalam hal lemah lembutnya seperti satu anggota badan. Apabila satu bagian dari anggota badannya merasakan sakit, maka seluruh badannya merasa tidak enak sehingga dia tidak bisa tidur dan dia merasakan demam. Ya masih dalam salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan menguatkan satu yang lain. Kata Nabi SAW, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dah." Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan menguatkan satu dengan yang lain. Ya masih dalam salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang kita bacakan ini memiliki faedah yang begitu besar untuk kita. Kalau seandainya kita betul-betul menerapkan hadis ini dalam kehidupan kita, maka tidak ada perpecahan di antara kita, tidak ada perselisihan di antara kita. Kita akan mencintai saudara kita, memberikan yang terbaik untuk saudara kita, sebagaimana kita berusaha untuk mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya masih dalam salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhilal jannah." Siapa yang ingin, siapa yang cinta, siapa yang mau dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah ketika kematian datang menemuinya, ketika kematian datang menjumpainya, dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas allazi yuhibbu ayyuta ilaihi. Hendaklah dia bersikap, hendaklah dia bermuamalah, hendaklah dia berperilaku yang baik kepada saudaranya sebagaimana ia ingin saudaranya berperilaku baik dengan dirinya. Ya masih dalam salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita jangan sampai berstandar ganda, kita jangan sampai memiliki timbangan yang tidak adil. Kita ingin ditegur, kita ingin disapa, namun kita tidak ingin menegur dan menyapa orang. Kita ingin dimuliakan tapi kita tidak ingin memuliakan orang. Jangan. Ini merupakan kecurangan yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan, kebinasaan, kematian bagi orang-orang yang curang, yang apabila dia membeli ingin beli dengan belian yang sempurna, timbangannya yang sempurna, namun giliran dia yang menjual, dia mengurangi timbangan tersebut. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bukan hanya menunjukkan dalam hal jual beli, namun lebih luas lagi dalam hal kita bermuamalah kepada sesama kaum muslimin. Hendaklah kita memberikan yang terbaik kepada saudara kita sebagaimana kita ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan usaha yang kita kerahkan untuk memberikan yang terbaik kepada saudara kita sesama mukmin, kepada saudara kita sesama muslim, itu bukan hanya dalam hal duniawi. Jauh daripada itu, yang harus kita perhatikan adalah masalah ukhrawi, masalah agamanya. Nabi SAW bersabda, innamad dunya li arba'an nafarin, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini hanya terkumpul dengan 4 orang saja. Di dunia ini hanya 4 orang saja yang ada di dunia ini. Maksudnya hanya 4 jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, rajulun atahullahul ilma wal mal. Yang pertama adalah seorang yang diberikan harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia belanjakan hartanya dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kedudukan paling tinggi. Ini kedudukan yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Yang kedua adalah seseorang yang mendapatkan ilmu, namun dia tidak diberikan harta yang banyak. Namun dengan ilmunya dia berniat dan bercita-cita, kalau seandainya dia memiliki harta sebagaimana kelompok yang pertama, maka ia akan beramal sebagaimana amalan kelompok yang pertama, maka dia mendapatkan pahala dari pahala kelompok yang pertama. Ada juga yang ketiga, yaitu orang yang diluaskan hartanya namun dia tidak memiliki ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, dia belanjakan hartanya sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak ada keburukan kecuali hartanya ikut, tidak ada kejahatan kecuali dia ikut, tidak ada hawa nafsu yang ingin dia tunaikan kecuali hartanya mendukung dan menyongsongnya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang ketiga ini kata Nabi SAW, wa hadza bi akhbasi manazil. Inilah kelompok yang paling buruk, yang paling hina. Dan yang keempat adalah orang yang tidak diberikan ilmu dan juga tidak diluaskan harta. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia beringin dan bercita-cita seperti cita-cita kelompok yang ketiga. Dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta seperti kelompok ketiga, pastilah aku akan bermaksiat sebagaimana maksiat kelompok yang ketiga. Dengan niatnya yang buruk tersebut, dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa kelompok yang ketiga. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat kadar keimanan kita. Apakah kita berada di kelompok pertama, atau kita berada di kelompok yang kedua, atau na'udzubillah kita berada di kelompok ketiga dan keempat. Kalau kita dapati diri kita dibandingkan dengan saudara kita lebih baik dari sisi keimanan, maka hendaklah kita berbuat baik kepada saudara kita yang lebih lemah keimanannya daripada kita. Kita nasihati dia, kita bimbing dia, kita support dia, baik dalam hal dunia apalagi dalam masalah akhirat. Sesungguhnya kita memberikan nasihat kepadanya, itu adalah bentuk kita mencintainya. Demikian juga kalau kita dapati ada saudara kita yang ternyata keimanannya sama dengan kita, kedudukannya sama dengan kita, maka hati-hati jangan sampai ada rasa hasad dan dengki di antara kita. Karena biasanya orang itu hasad kalau ada orang yang dapat mengunggulinya, ada orang yang dapat menyainginya, maka hati-hati. Kata Nabi SAW, tidak beriman sampai kita dapat mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu waspada. Harusnya kalau kita mendapati saudara kita sama levelnya dengan kita, sama keimanannya dengan kita senang dan bahagia. Apalagi kalau kita dapati ada saudara kita yang ternyata keimanan jauh lebih tinggi daripada kita, amal solehnya jauh lebih banyak daripada kita, ditambah lagi kedudukan dunianya jauh lebih baik daripada kita, maka waspada. Jangan sampai kita hasad dan dengki kepadanya. Bahkan yang harusnya kita lakukan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
pada hal yang demikian itulah hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan la hasada illa bisnatain. Sesungguhnya tidak boleh kita hasad. Tidak ada hasad yang boleh diizinkan dalam agama Islam kecuali ada dua hasad saja. Yang para ulama mengatakan ini sejatinya bukan hasad, ini namanya ghibthah. Yang pertama, kita hendaklah ghibthah kepada orang yang diberikan ilmu agama, diberikan Al-Quran, yang mana dengan ilmu tersebut, dengan Al-Quran tersebut dia tunaikan haknya pagi, siang, sore, malam. Maka kita ingin mendapatkan kedudukan sama seperti dia. Kita ingin menjadi ahli Al-Quran, kita ingin menjadi ahli taqwa, sehingga kita mencontoh dan meniru perbuatannya. Yang kedua, kita tidak boleh hasad kecuali yang kedua, yaitu orang yang diberikan kelapangan harta, yang dengan hartanya dia bersedekah pagi, siang, soleh, malam. Dengan itu kita beringin memiliki cita-cita agar sama seperti dia, dapat berinfak, dapat bersedekah, dapat memberikan kebaikan pagi, siang, sore, malam. Bukan untuk menghilangkan kebaikan yang ada pada dirinya, namun untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini semua tidaklah mungkin kita dapati kecuali atas taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal, kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya dengan perkara yang begitu agung, begitu besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Namun perkara yang sulit itu, perkara yang besar itu akan menjadi mudah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita. Oleh karena itu jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang tidak ada rasa iri dengki kepada sesama kaum muslimin, hati yang penuh dengan kecintaan, ingin kebaikan kepada saudaranya sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, berbagilah hadiah, karena dengan itu kita akan saling mencintai. Nabi SAW bersabda, tahaddu tahabbu, berberilah hadiah, saling berbagilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian juga tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian betul-betul saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku beritahu kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan pasti saling mencintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka hendaklah kita saling memberi hadiah, dan jangan lupa kita hendaklah bertegur sapa dan mengucapkan salam dengan salam yang diajarkan oleh agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karenanya, bergabung, berkumpul karenanya, dan berpisah juga karenanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair,
والموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة